tadi menyangkut setelah lulus mau ngapain. Kalau kamu mau kuliah lagi segera, jangan menunda. Maksudnya jangan kerja dulu terus kuliah. Biasanya kalau udah kerja nanti males pas kuliah. Kalau dulu saya mayornya kajian media, minornya jurnalistik, dan itu bunuh diri. Karena susah dua-duanya ya. Kenapa kamu tahu kiri dari kijang itu dari mana? Adalah kiri dari lahir ya. Jadi kalau kalian harus pakai tangan, kalian adalah kada. Kita semua kada ya. Panji Pragiwaksono tersinggung itu diambil bukan diberikan. Orang itu mau tersinggung atau enggak ya terserah orang itu. Iya, siapa yang nyuruh ambil itu? Seringnya orang sekarang kayak gitu. Bridgingnya ya. Tapi kan bridgingnya apa ya? Habis lulus mau ngapain? Habis lulus mau ngapain? Dosen-dosen kita itu menginfluence kita nih, ketika mau lulus ini itu lawanmu itu bukan orang tadi, tapi AI. Itu hampir semua kalau nggak salah. Semua dosen bilang kayak gitu. Gimana? Apa kita nggak usah lulus aja lagi? Solusinya harusnya kalian nanya balik, maksudnya gimana Pak? AI yang gimana Pak? Gitu. Kamu aja ditanya ke saya. Gini ya, perbedaan terbesar manusia dan AI. Mereka nggak punya hati nurani, mereka nggak punya rasa empati. Mungkin suatu saat akan bisa. Mungkin di Jepang udah ada, kan di Jepang udah ada mobil yang bisa membaca perasaan atau emosi pengendaranya. Jadi kalau sedih dia tiba-tiba muter lagu apa gitu, tapi nggak bisa langsung ngajak ngomong-ngobrol. Kenapa kamu merasakan itu? Nggak bisa AI. Jadi orang-orang komunikasi harus mampu berempati kan. Jadi pas ngobrol sama orang ini pakai perasaan, nggak cuma pakai logik aja. Makanya saya sering melatih anak-anak yang sangat logis itu untuk pakai intuisi sekali-sekali. Coba kalian ini, tangan mana yang di atas? Jempol mana? Kiri kan, kamu kanan, JP kanan, ini nih. Nah, yang kiri nih kayak yang sama aku itu otak kanannya lebih dominan, sedangkan yang kanan otak kirinya lebih dominan. Menurutku yang lebih cerdas adalah otak berarti alias ada. Jadi gini, sebenarnya sama-sama bagus, tapi yang otak kanan tuh untuk intuisi. Intuisi itu gini, misal Pia nggak belajar nih pas mau ujian, terus pilihan ganda kan. Dia pakai insting jawabnya, nggak pakai logika. Kalau si Nathan dia bakal melogika nih, misalnya soal matematika tuh. Oh dia masukin nih jawabannya nih, oh nggak masuk kan? A sama B udah dicoret duluan nggak masuk, terus tinggal C sama D, terus dia hitung lagi. Kalau dia lihat ini, habis itu apaan kayak gitu. Bener Pak, aku juga gitu Pak. Kayak gitu. Itu tergantung timing sih. Kalau misalnya ada Ya kalau udah mepet banget ya mungkin ya. Tapi kan intuisinya baru keluar waktu mepet ya. Kalau tadi bisa di awal udah pakai itu. terkonfirmasi. Betul. Oh gitu. Bapak tahu gitu Ya nggak tahu. Itu studi riset kok, riset. Di studi sosial komunikasinya sangat bersinggungan dengan psikologi. Sebenarnya sangat bersinggungan dengan banyak ilmu, tapi di tempat psikologi ya. Jadi ini memang riset. Jadi ini kalau dibalikinnya nggak enak rasanya. Jadi kalau nggak enak kayak apa, tapi harusnya langsung. Nah ini berarti otak kanan lebih dominan. Itu kenapa orang-orang kidal juga yang menulis diri itu umurnya lebih panjang, karena mereka nggak tahu, ini riset juga ya, karena mereka tuh menjalani hidup tidak dominan logiknya, tapi lebih ke intuisinya. Kenapa kamu tahu kiri dari kidal itu dari mana? Adalah kiri dari lahir ya. Jadi kalau kalian harus pakai tangan, kalian adalah kada. Kita semua kada ya. Itu asli itu, intuisi dan logik. Ada ngubur tuh. Jadi tidak. ada kekurangan dan kelebihan logik dan intuisi. Ya ada. Biasanya orang-orang logik akan membuat keputusan berdasarkan logika atau tidak pakai perasaan seringnya. Ya logik aja gitu. Nah, orang-orang intuitif ini lebih sering pakai perasaan. Ini berhubungannya nanti sama misalnya hubungan dengan orang lain. Misalnya ini udah deket ya, terus nanti tiba-tiba si
si YP ada grup lain temen lain si Nathan cuek aja masih bisa makiar bikin konten. Tapi si Icar nih apaan sih YP pakai gabung kelompok lain itu yang akan lebih mempertahankan YP maksudnya kalau Nathan cuek bebek akan lebih gampang move on biasanya pakai logik. Kalau yang pakai intuisi itu nggak bisa semudah. Tapi saya menjaganya caranya tak kasih tahu gitu. Ya, cuek aja untuk beberapa hal yang nggak perlu kamu pikirin deh. Ini 5 tahun mendatang masih perlu nggak buat aku orang ini? Kalau nggak penting, datang presiden siapa ya? oh iya itu dari satu tahun tadi. Lagi loh. Sudah meruncing loh ini ya. Jadi mau bejang-bejangan loh ini. Tahun politik ini di Sektor ya. ada satu kata gitu. Itu apa? Seru atau apa ya? Sini dulu ya kan. Yang aman gitu lah, satu-satu yang aman. Gak ada yang aman ya. Jadi Ganjar. Tahun politik ini genting. Kalau Yosef 1 tahun ke depan apa tuh? Satu kata yang aman. Bukan satu nama ya. Satu kata. Oke, satu nama. Satu kata ya. Seru. Seru. Nah, Dan satu kata. Dinamis. Dinamis. Aman dong, aman dong. Ya, apa ya? Kalau aku tertarik. Tertarik. saya kita baru pertama. Iya. Oh iya betul. Jadi tertarik. Keren. Kita baru mau nyemplung ke kolam politik nih. Gimana? Aku enggak sih, aku mau lihat di atas kolam aja. Enggak mau nyemplung aku. Jadi supervisor. Soalnya banyak berita simpang siur, banyak mulai hoax, suka nonton bokep contohnya. Ada juga berita lain-lain. Itu bahkan sebelum tahunnya udah mulai dicicil-cicil baliho bertebaran beda partai. Maksudnya itu ya. Pidato di mana-mana. Iya. Itu namanya kampanye terselubung ya. Tapi Terus kira-kira ada nggak kampanye terselubung yang dimasukkan ke ranah universitas itu? Misalnya kira-kira ada nggak? Atau bisa jadi ada ya? Untuk track recordnya dari dulu sampai sekarang sih belum ada ya. Belum. Tapi kalau sampai akan ada ya kalian harus mencegah itu. Karena mahasiswa ini harus netral, nggak boleh memihak ke siapapun karena posisi kalian selalu di oposisi pemerintah. Bukan berarti melawan pemerintah ya, oposisi itu bisa dalam posisi mengingatkan gitu. Kalau pemerintah melakukan kebijakan yang terlalu radikal atau terlalu cepat atau terlalu merugikan rakyat itu mahasiswa yang penting gitu. Itu kenapa kalian nggak boleh berhak sebelah. Jadi besok beneran pas mau milih itu dipertimbangkan banget, kalian cari informasi sebanyak mungkin. Kalau bisa jangan golput. Saya cuma bilang kalau bisa karena dulu di awal itu kan 17 tahun ya. Saya ingat kan dulu saya SMA tuh pas dilarang pas langsung milih 17 tahun itu saya golput dulu karena saking nggak tahunya mau milih siapa dan nggak percaya siapa gitu dan belum terlalu memikirkan politik kan nggak cari. Sekarang kan meruncing orang-orang harus memakai hak pilih karena ketika kamu golput itu bisa jadi nanti yang menang tidak sesuai harapanmu atau pilihanmu, itu nanti kamu pasti kecewa. Jadi mending pilih aja mau akhirnya tidak wes yang penting kalian sudah berkontribusi sama. Walaupun misal ada kecurangan dari dari ini ya komisi pemilihan umumnya misalnya dicurangi, ya itu di luar kendali kita kan. Tapi nggak mungkin sih. Harusnya nggak mungkin nggak sih. mungkin. Masa dicurangi terus-terusan. Karena kita negara berkembang. Iya. Awalnya Pak, menurut Bapak, ibu itu apa namanya? Ibu itu menurut Bapak tuh merugikan atau malah menguntungkan? Untuk siapa dulu nih? Untuk kita, Untuk mahasiswa. Masih ikut demo itu negatif atau nampaknya itu negatif atau positif buat kita. Demonstrasi itu sebenarnya kan
nama lainnya apa? Unjuk rasa kan? Unjuk Jadi, rasa. kalian menunjukkan rasa tentang apapun gitu, termasuk kebijakan yang diambil, termasuk misalnya presiden-presiden saat itu ketika dia melakukan kunjungan kemana dan melakukan kebijakan politik apa, itu kalian berunjuk rasa. Nah, selama itu dilakukan dalam koridor yang damai gitu, aman, nggak ada anarkistis atau apapun, itu menurut saya menguntungkan karena kalian dilatih untuk mengungkap apa yang ada di pikiranmu. Dan yang bisa dilakukan mahasiswa ya berunjuk rasa tadi. Mau ngapain? Mau datang ujuk-ujuk ke kantor presiden, ditolak pasti. Harus bareng untuk akhirnya suaramu didengar. Itu sampai saat ini sih gitu ya. Asal nggak ada aksi anarkis, karena seringnya pun anarkis itu saya yakin ditunggangi kok. Jadi itu bukan mahasiswa menurutku ya. Menurutku, walaupun saya dulu juga tidak terlalu sering ikut, tapi pernah ikut, cuman tuh seringnya ditunggangi gitu. Jadi kalau demo itu harusnya ada ketua kelompok yang mengatur kelompoknya. Nah, itu akan ketahuan nih kalau ada menyusup gitu. Nah, masalahnya sekarang seringnya kalau udah masa segitu banyak, siapa yang tahu ya kan kalau ada yang menyusup. Jadi kan sekarang demo itu ya Pak, bukan ingin mensuarakan pendapat aspirasi, tapi FOMO, ikut-ikutan gitu. Iya, Itu sangat terasa di mana seakan demo sekarang tuh cuma buat apa? Traffic. Konten. Iya, konten. Akhirnya buat konten. Esensi. Buat Iya, apa rasanya gitu. Ya bagus, itu emang harus dikritisi ya. Dan kalian kalau mau menyampaikan ini bisa lewat video ini atau bikin tulisan. Berdasarkan riset itu orang yang ikut demo hanya untuk konten itu berapa sih? Nah, kalau ini risetnya keluar itu bisa jadi kritikan untuk mahasiswa sekarang. Jadi kalau ketika itu dibikin film ya, boleh, Sangat boleh. Dibikin parodi itu juga boleh, nggak sampai bikin parodi boleh. Jadi itu kritikan yang dibalut dengan humor. Parodi boleh, sangat boleh betul. Jadi konten-konten seperti itu tuh ketika dibikin parodi atau komedi harusnya tidak menyinggung siapapun. Tapi kalau seharusnya tapi katanya sih Panji Pragiwaksono tersinggung itu diambil bukan diberikan kan. Orang itu mau tersinggung atau enggak ya terserah orang itu. Iya, siapa yang menyuruh lu ambil gitu? Sebenarnya orang sekarang kan kayak gitu. Nah, yang harus hati-hati tahun depan tuh politik identitas, walaupun itu udah melekat. Kan dulu mulainya politik identitas waktu Pilgub DKI itu mulai politik identitas, dan justru ini akan sangat penting dan akan kembali sangat seru ya Seth. Iya, Sekarang masih seru ya Seth. Ya, ya karena itu. Masih. Ya itulah. nah itu ya. Karena itulah. Kesan gampang Tapi saya pun pernah dengar di mana kalau misalnya kita mau melakukan demonstrasi atau demo, kita tuh juga menunjukkan apa ya? Masa. Kita menunjukkan masa, dan masa-masa yang kita butuhkan ini biasanya atau beberapa yang terlihat mereka ini ikut aja, tidak tahu apa-apa untuk kita omongkan. Nah, itu. Jadi menurut beberapa orang yang berbicara bahwa kalau demo dan masanya ramai itu semakin dilihat gitu sama yang kita mau demo. Nah, itu gimana? Tapi posisi yang nggak mau ikut demo pun ya mereka nggak tahu apa-apa, mereka ikut aja gitu. Nah, itu. Jadi gini, kalau sampai yang demo terus habis itu dapat masuk kota atau dapat uang mungkin ya itu pasti ditunggangi kan. Jadi ada kepentingan politik atau kepentingan seseorang yang menunggangi mahasiswa gitu. Harusnya tidak ada upah atau apapun itu di balik demo. Terus kalau demo butuh massa pasti gitu. Jadi kan demonstrasi itu menggerakkan massa supaya didengar, itu benar. Nah, kalau masalah itu nanti lebih besar terus didengar atau ketika lebih besar terus lebih didengar belum tentu. Jadi gimana supaya lebih didengar? Kalian harus ngajar teman-teman media. Jadi kayak wartawan jurnalis untuk meliput itu dan memberitakan itu akan lebih didengar. Karena kalau berita itu muncul terus ya pasti didengar, direspon. Kalau enggak, kalau sekarang kan diviralin itu istilahnya kan. Jadi mungkin kalian nggak perlu teman-teman media, tapi kalian bisa upload sendiri itu juga bisa diviralkan dengan cara diviralkan. Tapi tujuannya yang baik, jangan untuk konten
terus biar dapat endorsan itu Iya. ini jadi kepentingan pribadi. Dan jangan lupa ketika demo lapor ke pihak berwajib atau polisi, kita mau ngadain demo, jadi mereka mengamankan. Harusnya gitu. Harusnya administrasi juga Ya, supaya menggunakan media instrumen komunikasi mas jadi biar ada buya-buya. Itu kasus-kasus yang saya angkat di kelas tuh komunikasi massa semua dan ya menyinggung ilmu-ilmu lain kan. Boleh kan? Karena komunikasi kan menyebar ke semua. Ya benar ke semua lini. Jadi saya dulu bingung waduh nanti lulus komunikasi mau jadi apa, ternyata bisa masuk ke semua lini. Sampai ke Mahali. Oh ya, bisa jangan khawatir tak lulus dari sini. Tapi saran saya tadi menyangkut setelah lulus mau ngapain. Kalau kamu mau kuliah lagi segera, jangan menunda. Maksudnya jangan kerja dulu terus kuliah. Biasanya kalau udah kerja nanti males pas kuliah. Gitu asli. Jadi kalau mau lanjut S2 langsung aja gitu, langsung S2. Uangnya. Iya, tapi ya itu nabung dari sekarang gitu. Karena kalau ada jeda itu pasti nanti males. Cuman kalau kamu menemukan motivasi kayak saya misalnya, saya malas tapi udah ada keluarga jadi ada motivasi lulus itu tidak apa-apa. Yang berdua. Nah, udah nikah dulu baru kuliah. Yo, pokoknya pas masa jeda temen aja loh yang lulus terus tak nanya, kamu ngapain begini? Pinter dia nulis di kolom opini orang-orang itu loh. Aku lupa siapa namanya, Gondol sendiri. Itu dia bilang mau istirahat, Ian, nggak salah Ian, aku lupa namanya. Mau RMC, maksudnya mau menikmati hidup dulu. Ya mau buat jasa tetap produktif, karena kalau nggak produktif itu eman-eman waktu yang terbuang. Asli, waktu yang terbuang itu sangat disayangkan. Apalagi kalau kamu misal mau dari sekarang kan jadi dosen langsung aja kuliah S2. Itu pasti jadi dosen. Kalau kamu kuliah S2 mau untuk kerjaan, seringnya begini kan problem yang ditemui di perusahaan itu, perusahaan pengen nih S2, cuman dia gajinya tidak standar S2. Dia maunya gaji yang S1 nih, mampunya nih, kamu kalian mau nggak gitu, biasanya ditawarin. Seringnya ya, Rugi dong. ya rugi yang lulusan S2, jangan sampai mau gitu. Aku punya skill gini kamu gaji segitu juga nggak mau. Menciptakan lapangan pekerjaan tapi itu sulit karena butuh uang, Butuh modal. butuh modal. Modalnya nggak cuma SDM tapi juga uang. Cuma gitu. Ya kan tim ini bisa bikin, cuman kalian butuh modal gitu. Aku dulu kelompokku itu sebenarnya pengen bikin agensi sendiri, cuman ternyata ada yang di Jakarta, ada yang masih di luar Jawa. Walaupun sekarang udah balik ke Jawa semua. Cuman yang temanku satu masih di bisnis Indonesia di Jakarta, yang dulunya di Tempo sekarang pindah ke Jogja. Satunya di hotel, satunya di Bandung di musisi. Nah, kayak Itu Virgo digoreng lagi Virgo musisi kan. misalnya video Virgo banyak ya musisi ya Afgan juga Atau Ahmad Dhani. Ahmad Dhani aman lawas aja lah Iya, langsung. jadi caknan jadi almarhum Cici Kempot juga boleh jadi Virgo ya. Bapak penjurusannya kan berarti media. Kajian media dan jurnalistik. Wah, Dulu itu tuh cepat advertising, Oke. public relation, kajian media dan jurnalistik. Dulu tuh 4 ini jurusan. Nah, itu dulu boleh ambil mayor aja. Jadi mayor aja satu nih, apa advertising misalnya. Terus nanti dikasih 3 mata kuliah lintas jurusan ini. Tapi ambil mayor minor juga boleh. Jadi mayornya advertising, minornya jurnal misalnya, atau mayornya advertising, minornya kajian media itu boleh. Dulu saya mayornya kajian media, minornya jurnalistik, dan itu bunuh diri karena susah dua-duanya ya. Jadi kajian media itu berbanding terbalik dengan PR atau public relation. Public relation kan intinya membangun citra yang baik ya. Kalau kajian media dulu intinya mewartakan bahkan berita yang buruk sekalipun gitu lah, harus diungkapkan kejujurannya atau kebenarannya. Jadi lebih seringnya dulu kalau kita teman-teman kamet kajian media itu kerjanya itu nyacat tuh apa ya,
nyari jasa. Enggak, ya nyari kesalahan. Oh. Nyata orang ya nyinyirin orang kalau sekarang. Jadi kita selalu kritik gitu. Misalnya iklan Intem, kenapa kita nggak bahas iklan Intem ini dipunyai siapa? Tapi kenapa bintang iklannya tuh Titi Kamal dan siapa dan cewek-cewek? Jadi yang dijual apanya? Ya banyak, maksudnya mereka cewek-cewek yang dijual di iklan itu dulu bahasan sama bujinya sama Pak. Di kampus dengan jurnalistik lagi Pak. Ya minornya jurnalistik, jadi saya ada beberapa mata kuliah kajian media terus dan jurnalistik. Jadi ada dua kemampuan, mayor minor kayak dua basic. Susahnya karena di jurnal ada reportase investigasi, ada perusahaan masyarakat kita itu mata kuliah praktek di kajian media walaupun nggak ada praktek itu dulu KKL-nya seminar kajian media. Jadi kita nggak masuk ke perusahaan apa, tapi kita ngadain seminar udah kayak tesis, udah kayak skripsi di awal KKL itu kajian media. Nah di situ saya lulus, habis itu hilang. Habis seminar kajian media itu langsung hilang nggak jelas kemana. Padahal harusnya dari seminar kajian media itu bisa lah pakai untuk skripsi itu, masalahnya itu hilang. Jadi ini udah basi temanya nggak boleh pakai kata-kata. Dulu gitu. Itu yang saya Jangan salah kesempatan. betul. Dan kalau sekarang kan ini Pak, penjurusannya 2, Media dan strategis. Jadi PR tadi. oh yang jadi dari strategi, yang satu media. Gimana kayak tips mungkin kita memilih nanti kan ini pas naik ke semester 5 itu udah milih. Udah milih antara dua ini. Itu tuh setidaknya ada semuanya ada gambaran. Dan nggak kaget di semester Jadi yang strategi ini PR, yang media ini ya media ya gitu ya. Apa enggak ada gambaran sebenarnya, maksudnya media ini pelajari apa aja, tapi dulu memang saya itu tidak terlalu cocok dengan PR karena tadi saya pada dasarnya bukan orang yang hobi pencitraan gitu loh. Aku menangkapnya kayak pencitraan, tapi pas S2 itu aku ambil kan ada dua, manajemen komunikasi media dan manajemen komunikasi publik sekarang. Dulu pas saya kan udah berubah lagi pas sekarang kan itu dicoba terus sebelumnya diperbarui terus. Nah aku ambilnya manajemen komunikasi publik, ternyata ini bersinggungan dengan PR tadi atau IMC misalnya integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran. Saran pilih yang mana? Pilih yang sesuai dengan kesenanganmu, karena kalau menjalani dengan senang itu lebih enak lah kuliahnya. Tapi kalau kamu memaksakan, wah aku pengen mempelajari ini kalau belum yakin nanti pasti di tengah jalan itu malas. Jadi nek media memang kamu pengen fokus ke penyiaran dan misalnya online streaming atau apapun ya media maksudnya. Kalau ke strategis nanti itu hubungannya dengan publik atau dengan manusia. Nanti kan kamu berkomunikasi dengan banyak orang, gitu. Walaupun pakai media juga sih, cuman beda nanti yang dipelajari itu akan sangat berbeda ketika sudah ada masuk ke organisasi, komunikasi organisasi. Nanti yang strategis itu berhubungan dengan manusia, yang media ini ya dengan hal-hal yang berbau media saat ini. Kalau gambaran itu nanti tak pelajari lagi gitu Pak dari kelas karena aku nggak bayangin yang strategi gimana media. Karena dulu itu aku pakai kaget dulu tuh kajian media menurutku harus masuk ke semua ini. Jadi dulu harusnya penjurusan itu cuma advertising, PR dan jurnalistik. Kajian media itu pada dasarnya regulasi yang harus ada. Misalnya, nah kenapa siaran-siaran di televisi itu banyak yang vulgar ya? Karena nggak melakukan apa yang ada di pedoman penyiaran gitu, bahwa siaran-siaran vulgar itu dilarang. Nah itu yang bahas, kalau yang bahas anak-anak kajian media bukan anak-anak advertising atau jurnalistik, karena advertising jualan lah. Yang jurnalistik itu membahas dari segi beritanya aja nggak masalah nih, akhirnya tayangan-tayangan lain yang itu melanggar kode etik walaupun harusnya paham. Masalahnya di orang-orang di media saat ini nggak semua lulusan komunikasi. Penggede-penggedenya dulu di zaman saya waktu di Trans itu orang-orang ekonomi, penggedenya maksudnya posisi tinggi-tinggi itu deh. Jadi apa yang akhirnya tercipta profit oriented atau orientasi keuntungan. Itu kode etik ada kita itu jadi kritikan waktu itu. Saya ikut seminar BKM dan tak kritik waktu itu dan dapat buku karena mengajukan pertanyaan kritik itu. Dilihatin itu suatu BKM kita yang anak apa ngumpul itu. Tapi dari dulu Pak Jadi terkenal kritis asli. Terkenal kritis asli anak-anak. Jadi jangan sia-siakan. Sia-siakan orang uang apa kali ya? Iya, orang tua itu tanggung jawab mereka. Saya meluluskan kalian, kalau udah lulus terserah mau ngapain. Aku kok dulu gitu.
Bapak bangga dengan setidaknya pernah berkuliah di sini. Iya. Terus dua meskipun S1-nya cukup struggle. Iya, bangga. Karena tidak semua kan ada jargon better late than never, ya kan? Tidak semua orang mampu menyelesaikan apa yang sudah dia mulai di posisi terlambat. Karena aku posisinya telat tuh. Better late than never kan udah telat tuh, udah tinggal dikasih 3 bulan dan aku menyelesaikan itu. Nggak banyak yang mau karena ada juga teman-teman yang di corporate itu nggak selesai. Dia milih untuk ditransfer Kampus X. ya kampus X. Dia memilih untuk ditransfer ke kampus X. Ya. Akhirnya usut punya usut apa ketemu dia lagi. DO di sana nggak dilulusin. Padahal dia waktu itu sudah punya judul skripsinya loh. Tinggal lanjutin, aku belum ada, aku mulai dari nol. Dan aku mampu menyelesaikan itu bukti bahwa tidak semua orang mampu melakukan better late than never tadi itu. Ketika kamu mampu menyelesaikan apa yang kamu mulai, itu juga mau itu startnya telat atau startnya tepat waktu. Jadi aku bangga tetap dilulusin itu. Terima kasih ke para dosen-dosen, dosen-dosen senior. Waktu S2 jadi lebih kenal sih karena mahasiswanya lebih sedikit jadi lebih intens ngobrol. Jadi mereka ternyata memang misinya yuk kenapa standarnya tinggi biar mahasiswanya lulusan terbaik beneran gitu, bukan menyusahkan itu enggak. Tidak. Dibantu Bapak. Oke Bapak, terima kasih sudah mau sharing-sharing di sana. Oke. Kita dong. Stunting ya. Iya. Iya. Revisi. Meeting itu meeting rapat dalam meeting Stunting student meeting bagus. Meetingnya Salah. nggak apa-apa biasa kok. Bahasa Inggris itu jadi momok itu biasa, tapi nanti harapan saya waktu kalian lulus bahasa Inggris itu udah casis dan kamu ada satu bahasa asing lagi yang kamu kuasain, entah itu Prancis, entah itu Jepang, entah itu Cina. Ya ini aja tiganya nih, Cina, Jepang, Prancis. Karena nanti arahnya ke sana ekonomi itu, dan orang-orang ini kalau kalian bisa pakai bahasanya mereka lebih welcome. Tenang, bahwa gue pintar bahasa Inggris, kalau kamu bisa bahasanya lokal atau bahasa negara mereka lebih senang. Kita kalau lihat bule itu Bangga kan, seneng kan, maksudnya terus kita lebih nyaman, oh ini lebih membantunya lebih enak kan daripada kalau dia ngomong bahasa Inggris. Dia ngomong bahasa Jawa. Itu ada, iya kan Ada yang ngeprank tuh. Lodo kampung, dia antara kakak angkatanku dulu Naomi Lukat Sumatera, dia orang Jepang tapi orang lain pindah ke sini dan dia SMP sampai SMA itu di Jogja, jadi dia bisa bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Orang Jepang asli, Naomi Lukat Sumatera. Bentuknya kayak orang Jepang, bukan maksudnya pendek gitu terus tinggal gitu. Bentuknya kayak kate kan, asli lucu, asli kayak Jepang, asli kayak Jepang. Naomi Lukat Sumatera namanya, Nao panggilannya. Dan terus sih wajahnya itu identik dengan itu. Sekarang dia balik ke Jepang dan punya istri di sana, orang Jepang juga. Tapi dia waktu diwawancara itu dia pakai bahasa Indonesia biasa. Dan dia bilang orang Indonesia itu pinter-pinter. Kenapa? Karena subjek atau mata pelajaran kita banyak. Jangan kalau di Jepang itu SMP udah jurusan. SMP itu udah tahu kamu jadi tukang kayu, kamu jadi engineer, kamu jadi apa itu udah betul kalau kita kan masih sejarah apa terus nanti ujiannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Iya. Itu yang masih lucu dan yang dinilai 4 kelas. Oke, karena obrolannya sudah mulai simpang siur dan mempengaruhi keselamatan hidup. Iya. Keselamatan teknologi. Terima kasih kepada Pak Arya sekali lagi. Semoga karirnya menjadi dosen semakin gemilang. Amin. Dan semakin menjalin relasi hubungan baik dengan alma mater. Amin. Oke. Dan mungkin bisa ketemu kita lagi di semester 3. Amin. Bisa. Ya, harapan doa Iya. semoga. Saya mau berdoa kali biasa. Biasanya Tutup biasa tutup. Biasanya lagi briefing Natal biasa